buka kebersamaan kita dalam Smart Happiness. Bilangnya sih happy for you, tapi kenapa kayak nada di dalamnya tersirat begitu ya? Kok kayak sedih ya? Tapi nggak apa-apa, Lucas Graham menyatakan happy for you. Ini mengantarkan kita untuk kita membahas mengenai topik ketika Anda senang ya, saya juga ikutan senang begitu. Kenapa kita harus senang di kesenangan orang lain, di kegembiraan orang lain? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, saya Ola Nurlija. Kesempatan pagi hari ini kembali bisa menemani kita semuanya dan khususnya narasumber kita Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Senang untuk Pak Arfan. Oke. Nah, dari lagunya nih Pak Arfan, walaupun Lucas Graham mengatakan I'm happy for you gitu ya, just wanna be happy, tapi kayaknya aku merasakan kalau dia tuh sedih gitu, kayaknya dia teriris gitu ya. Silakan Pak Arfan mau memberikan penekanan di mana nih dari lagu yang sudah dihantarkan oleh Lucas Graham. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Namanya juga orang yang baru patah hati ya. Bener kan? Ya. Tapi prinsipnya benar sih ya, happy for you ya. Iya, jadi betul. lagu ini bercerita tentang seseorang yang putus dengan pasangannya. Ya rasanya memang berat ya, tetapi dia merelakan kepergian pasangannya ini dan bahagia melihat pasangannya tanpa dirinya di sampingnya gitu. Ya, jadi ini bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Mantan. Oh, oke. Bahagia melihat orang yang pernah dicintainya gitu ya. Betul, karena biasanya ya kalau sama mantan itu kita tidak ingin dia bahagia gitu. Betul. Ya. Supaya dia bisa merasakan bahwa saya lebih baik daripada kekasihnya yang sekarang, kan seperti itu. Iya. Jadi dia bilang begini, are you ready? Are you ready? Are you ready now? Apakah kamu siap? Apakah kamu siap? Apakah kamu siap sekarang? Do you forgive me? Am I something you can talk about? Apakah kamu memaafkanku? Apakah aku sesuatu yang bisa kamu bicarakan? I heard you are moving on, and now you have got it figured out, ya. Aku dengar kamu telah move on dan sekarang kamu sudah menemukan caranya. Well, I'm happy for you, ya. Baik, aku bahagia untukmu, ya. Are you really gonna tell me that you are better now? Apakah kau akan mengatakan kepadaku bahwa kamu lebih baik sekarang? Hey, ain't it funny how we swore we couldn't live without it? Hai, tidakkah itu lucu bagaimana kita bersumpah tidak bisa hidup tanpa bersama? Ya, dulunya kan begitu ya. Ya. Each other now, you got another got it figured out. Satu sama lain. Sekarang mendapatkan yang lain dan menemukan caranya. But well, I'm happy for you. Ya, baik, aku bahagia untukmu. Jadi ini kita ikut senang gitu. Ketika orang lain senang, kita ikut senang. Dan ini mengantarkan kita kepada topik kita pada pagi hari ini yang sangat menarik. Ya, ini berlawanan dengan yang kita bahas minggu lalu, Schadenfreude. Ya. Ini judulnya adalah Kamu Senang, Aku Senang. Nah, ya. Itu dia. Oke, baik. Oke, Smart Listener, kalau Anda sendiri ya, boleh kita tanya ya satu pertanyaan sederhana. Ini kan berkaitan dengan Anda senang, aku ikut senang gitu. Saat orang lain ikut senang, saat orang lain senang, kita ikut senang. Ini kan topik yang kita mau angkat. Nah, tapi kita mau tanya dulu kepada Smart Listener. Apakah ini rasa yang Anda miliki belakangan ini, saat ini bahkan begitu ya, atau kayaknya Anda merasa sulit untuk senang ketika orang di sekitar Anda senang? Mungkin kalau ini adalah sahabat Anda, ya Anda ikutan senang. Tapi bagaimana dengan kalau misalkan ini yang mungkin nggak dekat sama Anda, atau bahkan mungkin termasuk orang yang, waduh, ini Anda anggap tuh pernah menyakiti dan sebagainya. Kira-kira akan mudah nggak buat Anda bisa ikutan senang ya di kesenangan orang lain? Baik, kita bahas lebih lanjut. Ketika saya dapat informasi bahwa kita akan membahas ini, saya langsung teringat bahwa kalau di kami sendiri begitu ya, di Kristiani memang ada satu perintah yang mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya artinya memang kita harus punya empati. Tetapi kan ini kalau ini sampai disentuh berarti kan bukan perkara yang mudah ya
untuk bisa ikutan senang pada saat orang lain senang gitu ya. Nah, Pak Arfan, tadi Bapak kan mengatakan ya kalau kita berangkat sedikit saja dari lagu tadi gitu ya. Ya. Bagaimana Lucas Graham di situ dia siratkan bahwa pada akhirnya dia rela. Nah, ini. Pada saat orang lain senang tuh kayaknya ada unsur kita belum tentu bisa rela loh untuk orang itu senang ya, gitu kan Pak Arfan ya. Inikah yang membuat kalau menurut Bapak ini penting untuk kita bahas? Karena unsur kerelaan ini memang harus dibangun begitu. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi judul talkshow kita pada pagi hari ini adalah Kamu senang, aku ikut senang. Nah, itu kata kuncinya adalah diikut. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena bisa saja kalimatnya begini. Kamu senang, aku juga senang. Nah, kalau kamu senang, aku juga senang, berarti ada kemungkinan aku juga menikmati apa yang kamu dapatkan gitu. Ya, jadi aku juga diuntungkan dengan apa yang kamu dapatkan gitu. Tapi kalau aku ikut senang, sesungguhnya kata kuncinya kan adalah pada kata ikut gitu. Kalau aku ikut senang, ya, aku tidak mendapatkan manfaat apapun sebetulnya dari apa yang menjadi keberuntunganmu. Ya, kamu dapat sesuatu, aku nggak dapat apa-apa. Aku nggak dapat manfaat apapun gitu. Itu bedanya dengan aku juga senang. Kalau aku juga senang, kamu senang, aku juga senang. Itu biasa gitu. Kamu senang, aku juga senang karena saya mendapatkan manfaat yang juga kamu dapatkan gitu. Tapi kalau kamu senang, aku ikut senang, sebetulnya aku nggak dapat manfaat apapun gitu. Tapi aku menikmati kebahagiaanmu gitu. Karena kamu bahagia, maka aku bisa merasakan kebahagiaanmu gitu. Kira-kira begitu Mbak Ola. Okay. Jadi ini sangat sangat penting ya, karena ada banyak sekali orang yang tidak bahagia gitu ketika kita bahagia gitu. Oke. Apakah ini kan perbedaannya ya antara ikut sama juga ya? Ya. Aku tidak mendapat manfaat dari manfaat yang kamu dapatkan. Kenapa kita harus mempersoalkan apakah aku mendapat atau tidak mendapat manfaat dari kesenangan orang lain ya Pak Arfan? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. Oke. Siap. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, silakan. Anda bisa sharing gitu ya. Buat Anda ini sesuatu perkara yang sulit apa mudah atau bagaimana? Menantangkah ketika Anda, ya kalimat ini disematkan kepada Anda. Aku, misalkan namanya diganti menjadi nama Anda. Ya, Anwar senang ya. Ketika siapa ikut senang gitu kan. Nah, silakan Anda boleh sharing ya, boleh sampaikan itu juga pendapatnya di 0812 11 12 959. Kami juga sedang live di YouTube di kanal Smart FM ya. Anda bisa live chat di sana. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Bergabung ada di Makassar, Manado, Balikpapan dan Banjarmasin, Palembang, Pekanbaru dan juga Medan. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat bergabung ya dalam Smart Happiness. Demikian pula dengan Smart Listener yang ada di Surabaya, Yogyakarta, kemudian juga Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Pagi hari ini seru banget, kita bisa ngobrol bersama-sama ya, dan kami mengajak Anda juga untuk bergabung ya, karena ngobrolin soal bagaimana kita bisa senang dengan kesenangan orang lain itu belum tentu mudah loh ya. Kamu senang, aku ikut senang. Tadi kata kuncinya adalah diikut ya. Perbedaannya adalah dengan juga, aku juga senang dengan aku ikut senang. Ini ternyata setelah ditelusuri gitu ya oleh Pak Arfan, mungkin secara mendalam banget ini sampai di kupasnya gitu kan ya. Ternyata berbeda nih ya. Nah, kami mau mengajak Anda juga ikutan ngobrol. Cerita dong, Anda lagi senang karena siapa yang senang begitu ya. Nah, tapi kami secara pribadi dari keluarga Smart Happiness pagi hari ini ingin mengucapkan ikut senang juga ya untuk Anda yang sedang merayakan anniversary ya, anniversary kantor kah, kemudian pernikahan Anda, atau Anda yang sedang berulang tahun hari lahir, atau lagi buka cabang baru atau peresmian begitu ya kantor Anda. Kemudian atau Anda baru saja menempati kantor yang baru naik jabatan, baru naik promosi, kami ikut senang ya. Nah, itu dia. Kalau Anda ingin kirimin kopi buat kami boleh ya. Kami ikut senang ya. Oke, silakan Anda boleh kasih komentar di 0812 11 12 959. Pak Arfan, kalau secara natural ya, tadi saya sebelum jeda itu
penasaran ya antara ikut sama juga. Kenapa kita harus memikirkan begitu? Artinya kenapa kita harus tergugah dengan bahwa aku dapat manfaat atau nggak dapat manfaat gitu dari seseorang atau orang lain di luar diri kita yang sedang senang, Pak Arfan. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Ini penting sekali ya, Mbak Ola ya, karena manusia itu kan pada dasarnya mementingkan diri sendiri. Naturalnya gitu ya, Pak ya. Dan secara alamiah kan manusia selalu berusaha mencari manfaat. Yang kita cari kan manfaat kan, manfaat untuk diri kita apa gitu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya suatu ketika nih kita makan-makan nih gitu ya, kita makan-makan gitu ya. Mbak Ola yang traktir nih katakanlah ya, Mbak Ola kan senang kan gitu ya. Mbak Ola senang, misalnya ulang tahun Mbak Ola katakanlah sebentar lagi ya, ulang tahunnya ya. Iya. Ya ya, ulang tahun Mbak Ola ya, kemudian kode nih untuk traktir nih. Nah, Mbak Ola sudah senang kan? Senang, kemudian saya juga menikmati ini suasananya, makanannya dan sebagainya gitu. Saya juga senang gitu. Itu namanya juga gitu. Ketika kita menikmati sesuatu bersama. Gitu Mbak Ola. Saya mendapatkan manfaatnya juga gitu dari keceriaan yang ada dengan teman-teman pada pagi hari ini. Ya. Jadi itu yang namanya juga itu sama-sama menikmati gitu, sama-sama mendapatkan manfaatnya gitu, ya. Tapi kalau dan itu sangat wajar ketika kita juga bahagia, kenapa? Kita juga menikmati manfaatnya gitu, ya, menikmati manfaatnya bersama, ya. Satu keluarga liburan bersama kan gitu kan, ya. Bapaknya senang, ibunya senang, anak-anaknya juga senang gitu. Itu namanya juga gitu. Dan itu sangat wajar gitu ketika kita happy pada situasi seperti itu karena kita mendapat manfaatnya. Jadi tanpa harus disuruh kita udah happy gitu. Tetapi kalau yang namanya ikut bahagia itu karena saya nggak mendapat manfaat apapun gitu. Dan itu sangat sulit gitu ketika kita tidak mendapat manfaat apapun tapi kemudian kita bahagia gitu. Ya kayak tadi seperti yang Mbak Ola bilang kan, ada teman kita berulang tahun, dia yang sedang bahagia. Kita nggak dapat apa-apa sebetulnya, tapi kita ikut bahagia. Dia merayakan misalnya anniversary atau ulang tahun kantor atau dia dipromosi dan sebagainya, kita ikut bahagia. Nah itu perlu sebuah apa ya istilahnya, kejernihan hati gitu. Ya, perlu sebuah kebersihan hati untuk bisa bahagia pada saat orang lain bahagia. Ya, karena sesungguhnya ada 3 jenis respon Mbak Ola. Ketika orang bahagia itu ada 3 kemungkinan yang terjadi pada diri kita. Yang pertama adalah kita ikut bahagia, ikut senang gitu ya. Yang kedua adalah biasa aja. Biasa aja ya, saya nggak mendapat manfaat apapun, saya nggak menikmati apapun gitu ya, ya saya biasa aja. Nah, yang ketiga adalah merasa susah, merasa sedih, merasa menderita gitu ketika melihat orang lain bahagia gitu. Ya. Itu Mbak Ola. Nah, kita ini ada di mana sebenarnya? Kan sekarang ini kan era sosial media ya. Setiap orang di sosmed itu kan selalu memamerkan kebahagiaannya kan. Benar nggak begitu? Kan nggak mungkin kita memamerkan sesuatu kesedihan dan sebagainya kan. Yang dipamerkan kita sedang jalan-jalan, kita sedang keluar negeri, ya kan? Kita sedang menikmati acara bersama teman-teman gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kita memberikan apa kan? Seolah-olah ada social pressure bagi kita untuk kasih like ya, kasih jempol dan sebagainya ya. Pertanyaannya, apakah Anda betul-betul merasa senang gitu? Karena ketidaksenangan itu seringkali adalah sesuatu yang disembunyikan, Mbak Ola. Ya, saya diam-diam merasa nggak senang, merasa nggak happy. Dan sesungguhnya itulah yang namanya iri gitu. Itulah yang namanya iri, itulah yang namanya dengki gitu. Ketika kita tidak suka dengan kebahagiaan orang lain gitu. Nah, itulah bedanya dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai Schadenfreude, itu senang ketika orang lain susah. Nah, itu sesuatu yang jahat gitu ya. Senang ketika orang lain susah. Orang lagi menderita kita merasa bersyukur, menikmati gitu ya. Kalau ini bukan jahat tapi sesuatu yang buruk, Mbak. Ya. Susah ketika orang lain senang, itu sesuatu yang buruk gitu. Jadi itulah yang namanya penyakit hati sesungguhnya. Ya, itu namanya iri, itu namanya dengki gitu, Mbak Ola. Oke, baik. Pak Arfan, ada yang mengatakan gini, kalau memang orang sedang senang, kenapa harus ditunjukkan sih gitu ya? Kenapa harus ditampilkan sih? Kan kesenangan itu akhirnya nanti membuat orang lain yang lagi nggak happy, lagi nggak senang, merasa
Ini orang ngapain sih pamer-pamer kayak nggak pada tempatnya begitu. Artinya gini Pak Arfan, apakah kesenangan itu, kita nih orang yang lagi senang itu perlu apa ya, kita perlu menampilkan, kita perlu show, kita perlu ya sampaikan begitu. Ya sekarang dengan adanya sosial media, nggak ngomong langsung pun kita bisa bisa tampilkan itu dan semua orang gitu kan di belahan dunia manapun tuh bisa melihat kesenangan kita. Bagaimana tanggapan Pak Arfan mengenai hal ini? Ya, manusia ini kan makhluk sosial ya. Dan makhluk sosial ini kan selalu kepingin berbagi gitu. Ya, ketika kita mendapatkan kesusahan, kita cari teman kita juga kan. Aduh, aku lagi kesusahan nih, pengen curhat gitu. Pengen curhat, ya. Hal yang sama adalah ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kita juga pengen curhat, kita cari orang gitu. Di mana kita bisa curhat sama dia. Nah, yang sangat menyakitkan adalah ketika kita curhat sama orang, orang itu nggak menanggapi curhatan kita itu. Bahwa kita sedang happy, kita sedang senang, dia diam aja, tanggapannya dingin saja gitu. Atau kalaupun dia menanggapi, sesungguhnya kita bisa lihat bahwa itu semata-mata karena formalitas. Basa-basi aja sih sebenarnya gitu. Dia tidak benar-benar happy ketika kita juga happy gitu. Berarti sesungguhnya dia bukan teman kita kan, seperti itu. Kita kan berharap dari yang namanya teman itu kan, kalau kita susah dia bisa merasakan penderitaan kita, kalau kita senang juga dia bisa merasakan kebahagiaan kita juga dan ikut bahagia, ikut menikmati gitu sama-sama gitu. Ya. Dan taunya dari mana? Taunya adalah dari perhatian yang dia berikan, kemudian dia mengajukan pertanyaan gitu ya. Dia banyak bertanya gitu. Gimana kamu rasanya? Oh iya ya, oh happy banget ya. Terus gimana? Besok nih apa yang akan terjadi dan sebagainya. Ya, itu kita pingin orang yang terdekat dengan kita itu bahagia ketika kita bahagia gitu. Mbak Ola. Tapi ternyata memang tidak semua orang bisa berbahagia ketika kita bahagia. Nah, ini kenapa gitu? Ini yang perlu kita telusuri lebih dalam. Atau jangan-jangan kita sendiri juga pernah begitu, Mbak Ola. Iya. Pak Arfan, sebelum kita lebih jauh ya ngebahas tentang tadi apa sih penyebabnya ketika orang lagi bahagia kita sulit untuk bahagia atau untuk bisa bahagia, untuk ikut bahagia itu rasanya kok menantang. Tadi kan Pak Arfan mengatakan ya, ketika aku ikut senang, aku tidak mendapat manfaat apa-apa sebenarnya. Tapi tadi Pak Arfan menyebutkan gitu, ada kejernihan hati di situ, kebesaran hati kan, ketika menerima seorang teman kita yang sedang berbahagia, yang ikut senang. Pertanyaannya Pak Arfan, apa benar kita benar-benar tidak mendapat manfaat? Atau sebenarnya itu juga ini adalah sebuah pelajaran yang mengasah kita gitu loh Pak Arfan, untuk kita menjadi orang yang berbesar hati, berbesar jiwa Pak Arfan. Bagaimana tanggapan Pak Arfan? Iya, manfaat dari kita adalah ketika kita melihat teman kita bahagia, kita senang, itulah manfaatnya gitu. Itu sudah menjadi sebuah manfaat tersendiri gitu. Jadi hadiah buat kita adalah ketika kamu bahagia, aku merasa mendapat hadiah karena kamu bahagia gitu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku gitu. Oke. Tapi secara langsung kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa gitu. Ya kan? Ketika teman kita dipromosi di kantornya, kita dapat apa gitu. Kan kita nggak dapat apa-apa, tapi kita bisa merasakan kalau dia bahagia, itulah hadiah bagi kita. Oke. Berarti sebenarnya ya kita juga mendapatkan manfaat karena kita juga terasah begitu ya. Juga mungkin akhirnya bisa melihat nggak sia-sia perjuangan itu ya, ada hasilnya. Jadi potret juga buat kita begitu ya Pak Arfan ya. Jadi manfaat kita adalah kebahagiaan dia itu gitu. Ketika dia bahagia, kan orang yang bahagia itu kan selalu memancarkan memancarkan getaran-getaran kebahagiaan kan, dan kita menikmati itu gitu. Jadi sesungguhnya yang alamiah adalah Mbak Ola, bayangkan Mbak Ola pergi datang ke sebuah kelompok gitu, dan kelompok itu orang-orang yang sedang bahagia, wajahnya sumringah, tertawa ceria, ya, saling mendengarkan satu sama lain. Perasaan Mbak Ola gimana kalau berada dalam kelompok seperti itu? Ya pasti ikut bahagia dong. Bahagia. Nah, itulah yang namanya manfaatnya gitu. Kita mendapatkan manfaat ketika orang yang ada di hadapan kita itu berbahagia. Dan dia menularkan kebahagiaannya kepada kita. Jadi sesungguhnya alamiahnya begitu gitu. Alamiahnya adalah ketika kita bertemu dengan orang yang bahagia, yang gembira, yang ceria, yang sumringah, kita ketularan gitu. Itu manfaatnya. Jadi aneh sekali sebetulnya kalau ada orang yang tidak bahagia bertemu dengan orang yang sedang bahagia gitu.
pamer-pamer aja nih ya. Nah, itu kan itu ada Kita sesuatu. bahas ini nanti di sesi berikutnya ya, Pak Arfan. Kita gali lebih jauh. Apa penyebab orang sulit untuk bahagia? Kita bahas lebih jauh nanti setelah beberapa informasi berikut ini.